Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Para pendengar melekat dalam Tuhan, kita sadar sebagai manusia banyak kekurangan dan kelemahannya, sehingga sangat rentan jatuh dalam dosa. Kalau manusia rentan jatuh dalam dosa, mengapa Yesus menjelma menjadi manusia? Kekasih, untuk mengerti akan hal ini, mari dengarkan renungan ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di hari yang baik ini kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Sangat bersyukur Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu dan benahi setiap kehidupan kami, agar kami dapat memahami arti dari kedatangan-Mu dalam dunia ini, sehingga kami tidak mudah lagi digoyahkan dengan berbagai macam tantangan yang berusaha untuk menggoyahkan iman akan ketuhanan Yesus Kristus. Tuhan, lewat renungan hari ini, biarlah firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Yesus menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 5, demikian firman-Nya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kekasih Kristus, sejak Maria mengandung melalui Roh Kudus sebelum mereka, yaitu Maria dan Yusuf, hidup sebagai suami istri, tercatat dalam Matius 1 ayat 18-25, Lukas 1 26-38. Identitas Yesus Kristus sebenarnya banyak dipertanyakan oleh para skeptis, artinya yang kurang percaya. Pertama, mulai dipertanyakan oleh tunangan Maria, Yusuf, yang takut menikahinya ketika ia bercerita bahwa dirinya mengandung, tercatat dalam Matius 1 ayat 18-25. Ia hanya memperistrinya setelah malaikat membenarkan bahwa anak yang dikandungnya memang anak Allah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Yesaya bernubuat mengenai kedatangan anak Allah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tercatat dalam Yesaya 9 ayat 6. Ketika sang malaikat berbicara mengenai kelahiran Yesus, ia mengutip nubuat Yesaya yang berbunyi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tercatat dalam Matius 1 ayat 23. Ini tidak berarti mereka harus memberi nama anak itu Immanuel, melainkan bahwa Allah menyertai kita merupakan identitas anak itu. Yesus adalah Allah yang datang dalam daging untuk berdiam di antara manusia. Yesus sendiri juga memahami dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan mengenai identitasnya. Ia bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Tercatat dalam Matius 16 ayat 13 dan Markus 8 ayat 27. Jawaban dari para murid tidak menentu, sama halnya seperti di zaman ini. Kemudian Yesus bertanya langsung, tetapi apa katamu dan siapa aku ini? Tercatat dalam Matius 16 ayat 15. Petrus memberi jawaban yang benar, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tercatat dalam Matius 16 ayat 16. Yesus membenarkan jawaban Petrus dan berjanji bahwa di atas kebenaran itu ia akan membangun gerejanya. Matius 16 ayat 18. Kodrat sebenarnya dan identitas Yesus Kristus sangat penting untuk kekekalan. Setiap orang harus menjawab pertanyaan yang dilontarkan Yesus kepada para muridnya. Tetapi menurut kalian sendiri, aku ini siapa? Ia telah menyediakan jawaban yang benar bagi kita dengan berbagai cara. Di dalam Yohanes 14 ayat 9-10, Yesus berkata, orang yang sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat mengatakan, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Filipus, tidakkah engkau percaya bahwa aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri. Bapa yang tetap bersatu dengan aku, dialah yang mengerjakan semuanya itu. Betapa jelasnya Alkitab mengulas kodrat ilahi Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1-14.
Filipi 2 ayat 6-7 berkata, meskipun Yesus pada dasarnya ia sama dengan Allah, tetapi ia tidak merasa bahwa keadaannya yang ilahi itu harus dipertahankannya. Sebaliknya, ia melepaskan semuanya lalu menjadi sama seperti seorang hamba. Ia menjadi seperti manusia dan nampak hidup seperti manusia. Kolose 2 ayat 9 berkata, sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Yesus seutuhnya Allah dan seutuhnya manusia, dan kebenaran mengenai penjelmaannya sangatlah penting. Ia hidup sebagai manusia, akan tetapi ia tidak mempunyai kodrat berdosa seperti kita. Ia dicobai tetapi tidak pernah berdosa. Tercatat dalam Ibrani 2 ayat 14-18 dan pasal 4 ayat 15. Dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam, dan dosa Adam diwariskan menjadi kodrat berdosa kepada seluruh keturunannya di dunia ini. Tercatat dalam Roma 5 ayat 12, kecuali Yesus. Kekasih Kristus, berbicara Yesus menjelma menjadi manusia karena Yesus harus memenuhi setiap syarat kesucian Allah sebelum Yesus dapat menjadi kurban penghapusan dosa bagi manusia. Dalam Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kekasih, Yesus harus menggenapi lebih dari 300 nubuat mengenai Mesias yang telah diilhami Allah melalui para nabinya. Tercatat dalam Matius 4 ayat 13-14, Lukas 22 ayat 37, Yesaya 53, Mika 5 ayat 2. Sejak jatuhnya manusia dalam dosa, Kejadian 3 ayat 21-23, satu-satunya cara untuk dibenarkan di hadapan Allah adalah melalui persembahan darah seekor hewan kurban, sebagaimana tertulis dalam Imamat 9 ayat 2. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk kurban penghapusan dosa dan seekor domba jantan untuk kurban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Ulangan 15 ayat 21. Tetapi apabila ada cacatnya, jika timpang atau buta, bahkan cacat apapun yang buruk, maka janganlah engkau menyembelihnya bagi Tuhan Allahmu. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus adalah satu-satunya kurban yang sempurna untuk selama-lamanya bagi manusia yang oleh Yesus dikuduskan. Tercatat dalam Ibrani 10 ayat 14. Kodrat ilahi Yesus membuatnya cocok menjadi juru selamat. Tubuh jasmaninya memperbolehkannya mencurahkan darah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan. Tidak seorang pun dapat memenuhi syarat yang diperlukan untuk menjadi kurban bagi dosa seluruh dunia. Alkitab mengatakannya dengan jelas. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus menjelma menjadi manusia karena ia diutus untuk menebus dosa seluruh dunia sebagai kurban tebusan yang harus mencurahkan darah. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan indah pada hari ini. Kami menerima kebenaran firman-Mu tentang Yesus yang menjelma menjadi manusia. Lewat renungan ini kami sangat diberkati dan kami dibawa mengerti mengapa Yesus menjelma menjadi manusia. Karena ketika manusia berdosa, manusia tidak akan sampai kepada Bapa tanpa penebusan, dan penebusan dosa itu harus dicurahkan lewat darah tanpa cacat celah. Dengan syarat seperti ini, tidak ada satu manusia pun yang sanggup kecuali Allah menjelma menjadi manusia yang disebut Yesus untuk menebus segala
dosa yang manusia lakukan. Seperti itulah yang firman Tuhan katakan. Hari ini kami sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan itu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dalam kesempatan yang indah ini kami buka hati kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman inilah semakin menguatkan iman percaya kami dan memantapkan pengiringan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.